Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-11. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepriandika SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa sore hari ini kita bersama-sama diundang untuk mohon kebahagiaan abadi bagi arwah saudari Teresia Lena Trisia yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para suster, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat sore semuanya. Kita bersama dengan gereja hari ini memasuki minggu biasa yang ke-11. Ketiga bacaan yang disediakan gereja mengundang kita untuk semakin sadar dan juga bersyukur tentu saja. Karena apa yang kita alami hari ini, apa yang kita terima, karunia, dan apapun juga bentuk berkatnya hingga sore ini adalah bentuk kasih Allah. Sebegitu besar kasih Allah, dan Allah ternyata selalu lebih dulu punya inisiatif untuk mengasihi, mencintai, dan memberikan diri, maka kesadaran itulah yang mengundang kita pada saatnya untuk juga diutus menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi kasihnya di antara banyak orang di sekitar kita. Maka mari kita bersyukur karena bacaan-bacaan ini mengundang kita untuk berbuat kasih seperti yang sudah dibuat oleh Allah dan dalam Injil nanti dibuat oleh Yesus dengan mengutus para muridnya untuk berbuat hal yang sama. Kita hening mohon pengampunan dosa atas segala kedosaan dan ketidakpantasan kita.
Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maryam, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa
Marilah berdoa. Kita mari hening, kita sampaikan intensi permohonan masing-masing. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara, wafat dan kebangkitan putra-Mu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan mengantar kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembala-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudari, suster anak-anak yang terkasih, selamat sore sekali lagi. Semuanya sehat dan bahagia hari ini, amin ya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari sering ke KM7 ya saya kira, bukan ke Punti Kayu tapi ke rumah retret, sering ya. Pasti sering ke sana, lalu nanti tanggal 16 juga Dewan yang baru, pleno juga akan ke sana rekoleksi ke KM7. Untuk kita yang pernah ke sana, bahkan sering ketika kita masuk rumah retret Giri Nugraha, pas di depan pintu gerbang ada tembok itu ya. Tembok bangunan, atasnya itu ada showroom itu ya, lalu ada ruang adorasi abadi juga waktu itu. Nah di tembok showroom itu ada salib. Salib yang tanpa tangan, pernah lihat? Beberapa mantuk-mantuk berarti pernah ya. Salib tanpa tangan, Yesus yang ada korpus Yesus, tubuh Yesus, tetapi tangannya enggak ada. Pernah lihat bawahnya tulisannya apa? Ah iya benar ya. Saya dengar tadi, engkaulah tanganku gitu ya. Kalau nanti ke sana, tolong nanti cek lagi, masih ada enggak itu ya? Sejauh saya kemarin ke sana tuh masih ada. Ada patung Yesus, Yesus tersalib, ditempel di tembok, tidak ada tangannya, tulisannya di bawahnya adalah engkaulah tanganku. Orang-orang yang lewat, moga-moga langsung paham bahwa dia enggak punya tangan, tetapi siapa yang menjadi ganti tangannya? Kita. Kita akan langsung terasosiasi bahwa tangan itu tidak ada, lalu tangannya diganti kita. Nah untuk kita yang hari ini merayakan Ekaristi juga diminta untuk kesadaran yang sama, bahwa ya hari ini Yesus nggak akan keliling ke sana kemari di Cinde, di Pasar 16, di tempat sana, tempat sini, enggak. Dia ingin tetap menggapai kita, kasihnya tetap ingin menggapai dunia, tetapi itu tidak melalui dia langsung kan begitu. Dia ingin tetap hadir, kasihnya tetap ingin menggapai kita semua. Tadi dikatakan dalam Injil bahkan ada yang terlantar, ada yang lelah, ada yang kesepian, ada yang sakit dan seterusnya. Maka kasih itu tetap ingin menggapai semua orang di dunia ini, tetapi melalui saya, melalui Anda, melalui kita. Maka pesan yang pertama yang jelas adalah ketika kita sudah jelas dikasih oleh Allah, maka pada gilirannya adalah kesadaran itu membawa kita pada sebuah pengutusan saya, terus lalu buat apa setelah sadar saya dikasihi? Ya tentu saja berbuat, bertindak. Nah contoh konkret bukan hanya soal ilustrasi ini contoh konkret betapa orang yang pernah mengalami sangat dikasih oleh Allah, lalu dia bertanya dalam dirinya, saya harus buat apa membalas kasih Allah begitu ya. Maka ketika pernah tugas di area wilayah pastoral Kuskupan Jakarta, pernah saya berjumpa dengan anak, seorang pria yang baru saja lulus pendidikan, fresh graduate, lalu dia diterima di perusahaan yang cukup menjanjikan. Perusahaan yang bagi saya itu banyak orang ingin gabung ke sana itu ya. Dan dia dengan barangkali dengan usaha yang seminimal mungkin barangkali ya. Tetapi dengan keyakinan yang sungguh, ya dia ikut tes dan seterusnya, dia diterima. Dia diterima. Dan berjalan hingga hari ini. Dan satu hal yang menarik adalah dari orang ini, ketika dia, karena perusahaan ini ketika siang memang dapat catering dari perusahaan, pasti bukan MBG pasti, tetapi ini sungguh-sungguh dari perusahaan untuk dimakan, nah karena setiap hari begitu ya, barangkali karyawan yang lain bosan. Maka selalu sisa pasti di atas 20. Kotaan seperti itu ya. Di kota lalu kemudian selalu sisa. Dan dia dengan kesadaran diri sendiri, tiap pulang kerja menuju ke kosannya selalu bawa plastik hitam atau merah yang besar, membawa itu makanan. Pulang kerja 5:30 saya kira, sampai kosan itu kadang jam 8, jam 9. Kemana dia? Keliling ke perempatan, keliling ke rumah-rumah yang kumuh, di tempat-tempat yang dia biasa jumpai orang-orang yang butuh makan. Dia keliling sebelum bisa pulang. Dia kumpulkan semua makanan itu, dia bawa pulang, dia kemudian berikan kepada mereka yang butuh.
Satu hal yang sederhana, sebuah kesadaran, karena dia merasa sungguh dikasih oleh Allah, dengan dia diterima di sebuah tempat yang dia sungguh impikan, maka salah satu cara bersyukur adalah dengan dia juga menjadi perpanjangan tangan untuk mereka yang membutuhkan. Saya dan Anda sudah buat itu pasti sudah buat. Maka kalau kita membuat sesuatu yang menjadi motivasi, maka itu mari kita lihat dasarnya hari ini. Motivasinya bukan karena kita merasa sungguh punya banyak hal, kita di rumah punya banyak barang lalu diberi, itu ya. Bukan itu. Motivasinya pada hari ini kita ditegaskan dan disadarkan, motivasinya adalah karena Allah lebih dulu. Lebih dulu memberi, lebih dulu peduli, lebih dulu sungguh-sungguh mengasihi dan mengampuni kita. Bacaan pertama dan kedua beri kesaksian itu, bahwa bacaan pertama juga mengatakan kepada bangsa Israel, sebelum Allah memberi perintah, sebelum Allah minta ini dan itu, untuk memberi tugas kepada bangsa Israel, Allah tadi mengingatkan, ingatlah bahwa dahulu aku sudah membebaskan, sudah melindungi dan seterusnya. Dan dia mengatakan, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Diingatkan lebih dulu bahwa Allah sudah lebih dulu bertindak untuk bangsa Israel. Atau dalam bacaan kedua, lebih kuat lagi. Bacaan kedua lalu mengatakan, Kristus sudah mati untuk kita yang masih berdosa. Kristus sudah mati untuk kita yang masih berdosa. Dan ini menjadi jelas bahwa kalau kita berbuat baik, kadang ya untuk mereka yang juga baik untuk kita. Menghargai untuk mereka yang hargai hidup kita. Tetapi lihat Kristus, dia enggak melihat memandang kita. Bahkan ketika masih lemah, masih berdosa, masih rapuh, masih gagal, dia melihat kita, dia mengasihi kita. Maka dua dasar inilah dari dua bacaan ini yang moga-moga menjadi kesadaran kita, kalau kita mau berbuat sesuatu, memberi, bertindak, atau dalam bahasa yang hari ini kita renungkan, bertindak sebagai tangannya Allah, itu karena apa? Karena sudah lebih dulu. Karena Allah lebih dulu bertindak. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mohon rahmat dan berkat, karena Yesus tadi pun membuat hal yang sama. Dia tadi melihat, dia tergerak, dan ketergerakan itu tidak hanya di dalam hati. Oh kasihan ya, di sekitar ini ada begitu banyak orang yang lelah terantar ikuti kita dan mereka belum makan. Injil tadi mengisahkan itu. Dia tidak mengatakan hanya kasihan, tetapi dia lalu mengutus 12 murid untuk bertindak untuk mereka dan bertindak bagi siapapun di sekitar mereka yang membutuhkan kehadiran kasih Allah melalui para murid. Maka 12 murid tadi diutus untuk menyembuhkan yang luka, menemani mereka yang rentan, memberi harapan pada mereka yang sudah putus asa, menyembuhkan semua penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Maka teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ketika hari ini kita sudah sadar, kita berbuat sesuatu, dasarnya adalah Allah yang lebih dulu punya inisiatif mengasihi, memberi, mengampuni, maka mari kita juga mohon rahmat supaya kita juga akan menjadi kasih dan perpanjangan tangannya untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Untuk keluarga kita, teman kantor kita, bawahan kita, karyawan kita, dan masyarakat sekitar kita. Kristus ingin tetap menjangkau dunia, tetapi dia meminta kita untuk menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi hatinya, yang dihadirkan di tengah dunia yang sedang gelap-gelapnya ini. Maka mari kita merahmat itu setiap kali kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka mari kita juga lihat, engkaulah tanganku. Ketika kita melihat orang yang butuh penghiburan di sekitar kita, kita lalu ingat, engkaulah juga tanganku. Ketika kita lihat ada kesempatan berbuat baik, kita juga harus sadar, engkaulah tanganku yang hari ini kubutuhkan menjangkau mereka. Semoga kita yang sudah dikasih Allah, pada gilirannya juga mau menjadi saluran kasih Allah bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Mari kita berdiri, kita kembali perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang tunggu tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Mari kita memanjatkan doa-doa agar kita makin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita sambil berseru, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Mu. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas, ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan, dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri, yang menghendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kaum remaja, ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu karya para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya amal kasih dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah segala doa, harapan, dan permohonan kami ini. Dan doronglah kami, hati kami agar juga mudah tergerak belas kasihan seperti Yesus Putra-Mu, dan pakailah kami juga menjadi saluran berkat dan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan.
Saudara-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan putramu, yang sungguh menunjukkan kasih dan perhatiannya bagi kami yang lemah dan berdosa. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami rakam, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami memuluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati kami manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Maka kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini bagi kebahagiaan abadi, Teresia, Lena, Trisia. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa bersama doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa dan kelemahan kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu, sampai kami pun Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 1. Pengumuman perkawinan. Untuk pengumuman pertama, akan dilangsungkan perkawinan Jonathan Jody Surya Handoko dari Paroki Salib Suci Kemuning, Bandung, dengan Elizabeth Cynthia Cahyadi dari lingkungan Santa Agatha, Paroki Hati Kudus, bertempat di Gereja Santo Laurentius, Bandung. Untuk pengumuman ketiga, akan dilangsungkan perkawinan 1. Janos Gyurko dari Hungaria dengan Isabel Indriani Santosa dari lingkungan Santo Franciscus Xaverius, Paroki Hati Kudus. 2. Nicodemus Evers Angkasa dari lingkungan Santa Monica, Paroki Hati Kudus, dengan Maria Yurike Lemansia dari Paroki Santo Yosef. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. 2. Pendaftaran misdinar Paroki Hati Kudus. Dibuka pendaftaran calon misdinar Paroki Hati Kudus dengan syarat sudah menerima sakramen komuni pertama, maksimal kelas 3 SMP ketika mendaftar, bersedia diarahkan dan disiplin berlatih, memiliki semangat untuk melayani. Formulir dapat diambil dan dikembalikan ke sekretariat paroki. 3. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Minggu depan 21 Juni, Sekolah Minggu TK dan Children Liturgi SD tidak ada kegiatan. Anak-anak diharapkan misa bersama orang tua. Masuk kembali tanggal 28 Juni. Laporan kolekte minggu lalu. Kolekte pertama 28
Rp175.818. Kolekte kedua Rp17.184.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terima kasih juga sudah hadir dan merayakan Ekaristi bersama, terlibat berpartisipasi dalam rangkaian misa sore ini. Juga terima kasih untuk kemurahan hati para pelayan Ekaristi hari ini, untuk kor yang bertugas dan organis, juga tata laksana, teman-teman misdinar, lektor pemazmur, pembaca doa, tim dekorasi, multimedia, streaming, koster, PIC liturgi, prodiakon, dan semua saja yang murah hati untuk pelaksanaan Ekaristi ini. Terima kasih. Maka mari kita akhiri Ekaristi ini dengan berdiri, mohon berkat untuk kita dan keluarga. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, pekerjaan usaha, dan seluruh niat-niat baik kita serta istirahat malam ini dibimbing, diberkati, dituntun dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Devina.